Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi di perkuliahan Hukum Bisnis dan Lingkungan. Hari ini pertemuan pertama kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang eh, hukum bisnis dan lingkungan secara pengantar ya. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis atau yang dikenal dengan business law adalah cabang hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, produksi, serta penempatan uang. Menurut Sri Ka'bah dan Hasan tahun 2024, hukum bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis, baik skala kecil maupun besar. Adapun ruang lingkup hukum bisnis di sini ada pembentukan dan struktur perusahaan, ada kontrak dan transaksi bisnis, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, perpajakan, pilotan, persaingan usaha, investasi, dan pasar modal. Adapun fungsi hukum bisnis itu sendiri memberikan kepastian hukum, mengatur tanggung jawab dan resiko bisnis, menjaga keamanan dan keadilan dalam kegiatan usaha, serta mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, apa itu lingkungan? Kita akan bahas tentang pengertian lingkungan. Menurut Undang-Undang tahun 1997 nomor 23, lingkungan adalah kesatuan ruang yang meliputi benda, sumber daya energi, kondisi, dan makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya. Lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Menurut Darsono tahun 1995, lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam suatu ruang kehidupan. Komponen lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, kelembaban, dan bunyi. Berdasarkan proses terbentuknya, lingkungan dibagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan buatan. Sementara berdasarkan unsur pembentuknya, lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik, seperti suhu, air, garam, sinar matahari, pH, dan salinitas. Semua unsur saling berhubungan dan saling memengaruhi kehidupan di bumi. Misalnya di sini ada eh, energi surya, kemudian ada mineral yang tersimpan di dalam bumi, digunakan untuk kebutuhan hidup dan pembangunan. Ada flora dan fauna, tumbuhan dan hewan yang saling bergantung menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup. Ada udara sebagai sumber eh, pernapasan. Ada tanah tempat tumbuhnya tumbuhan, penyedia unsur hara dan pembentuk ekosistem. Dan yang terpenting tentunya adalah adanya air, sumber kehidupan bagi makhluk hidup digunakan untuk minum, memasak, irigasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Intinya keseimbangan alam, menjaga kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Jadi semua unsur yang ada di muka bumi ini semuanya saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Semuanya menjadi sebuah ekosistem yang seimbang. Baik, selanjutnya tentang sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis merupakan dasar atau landasan hukum yang mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan. Sumber hukum bisnis digunakan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Menurut Munir Fuadi, sumber hukum bisnis meliputi perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, serta kebiasaan dan doktrin ahli hukum. Semua sumber tersebut menjadi dasar dalam mengatur kegiatan bisnis dan membantu pelaku usaha memahami aturan yang berlaku. Sumber hukum bisnis memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban pelaku bisnis, mengurangi resiko sengketa bisnis, serta menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Asas dalam hukum bisnis. Perlu diketahui bahwa
Di dalam hukum bisnis ada asas yang berlaku. Setiap pihak harus mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Jadi yang pertama adalah asas kontrak ya. Asas kontrak di mana dengan asas ini setiap pihak harus mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati yang sudah ya isi perjanjian yang disepakati adalah dianggap kontrak. Kemudian asas kebebasan kontrak. Para pihak bebas membuat isi perjanjian sesuai kesepakatan. Jadi di dalam bisnis berarti terbuka untuk pelaku bisnis baik itu produsen maupun konsumen untuk melaksanakan proses bisnis ya. Sumber hukum bisnis. Ada 3 sumber hukum bisnis utama ya yang sering digunakan khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah hukum perdata atau KUH Perdata, mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Yang kedua adalah hukum publik atau KUH Pidana, mengatur tindakan pidana yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tentunya, seperti penipuan, penggelapan. Nah, ini diurusnya melalui hukum publik atau KUH Pidana. Dan yang terakhir adalah hukum dagang atau KUHD, KUH Dagang. Mengatur perdagangan perusahaan dan transaksi bisnis ini adalah khusus kitab undang-undang hukum yang mengatur setiap transaksi bisnis susulnya jual beli ya. Ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis merujuk pada area atau topik yang diatur oleh hukum dalam kegiatan bisnis. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek penting yang terkait dengan operasi, interaksi, transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama adalah pendirian dan struktur perusahaan. Yang kedua, kontrak dan transaksi. Yang ketiga, berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Yang keempat, hubungan ketenaga kerjaan. Yang kelima, perlindungan konsumen. Yang keenam, pasar modal dan investasi. Yang ketujuh, kepemilikan dan penyelesaian sengketa. Kedelapan adalah peraturan perpajakan. Hukum bisnis mengatur kewajiban perpajakan perusahaan dan individu termasuk pembayaran lain, pelaporan pajak. Ya. Hukum bisnis ketenagakerjaan misalnya adalah hukum bisnis yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja seperti kontrak kerja, upah, kondisi kerja, dan keputusan hubungan kerja. Fungsi hukum bisnis. Hukum dalam bisnis ada pastinya memiliki fungsi untuk membangun bisnis. Fungsi hukum bisnis sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan lingkungan bisnis. Menurut Fatimah, beberapa fungsi atau manfaat hukum bisnis antara lain yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Hukum bisnis dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Ini memungkinkan mereka untuk memahami regulasi yang berlaku dan hak serta kewajiban yang dimiliki dalam praktek bisnis. Yang kedua, penjelasan tentang hak dan kewajiban. Hukum bisnis memberikan penjelasan yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam praktek bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan yang ada, pelaku bisnis dapat membangun usaha mereka dengan mematuhi hukum yang berlaku, sehingga mencegah adanya penyimpangan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, fungsinya adalah membentuk watak dan perilaku. Bisnis juga berperan dalam membentuk watak dan perilaku bisnis. Melalui kepastian hukum yang diberikan, diharapkan terwujudnya kegiatan bisnis atau usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya. Yang keempat, melindungi hak-hak yang terlibat. Yang kelima, menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam adalah kesimpulannya dengan demikian, hukum bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan lingkungan bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya ya. Tujuan hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat memiliki sebuah tujuan tentunya. Tujuan hukum bisnis sangat beragam dan meliputi berbagai aspek. Dan mereka menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Menurut Juanda dan Ali tahun 2022. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama hukum bisnis. Yang pertama, menjamin efisiensi dan kelancaran pasar. Yang kedua, perlindungan terhadap usaha. Hukum bisnis bertujuan melindungi berbagai jenis usaha.
Perbaikan sistem keuangan dan perbankan. Tujuan lain dari hukum bisnis adalah untuk membantu memperbaiki mengatur sistem keuangan dan perbankan. Hal ini termasuk regulasi yang mengatur kegiatan perbankan, transaksi keuangan, serta pengaturan yang memastikan stabilitas sistem keuangan. Yang keempat adalah perlindungan terhadap pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil. Ya, baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan agar berjalan tertib, adil, dan sesuai peraturan yang berlaku dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, hukum bisnis memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan sehat. Dengan adanya sumber hukum, walaupun fungsi dan tujuan yang jelas, hukum bisnis mampu mendukung kelancaran aktivitas usaha, melindungi pelaku bisnis dan konsumen, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan lingkungan. Demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.